Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang dimana pastinya lagi-lagi di dalamnya ada Ustadz Suma, dan kali ini dia ditemani oleh Yonatan Nandar. Dan kita akan melihat bagaimana kedua jagoan polemikus ini, umat ini yang selalu diandalkan dan juga selalu dibanggakan, mereka akan berhadapan dengan para apologet Kristen. Dan mirisnya kita juga akan menyaksikan bagaimana Yonatan Nandar bersama dengan Ustadz Suma dibuat kewalahan, bahkan mereka ketar-ketir jadinya. Karena apa? Karena data yang mereka bawakan yang berkaitan dengan Alkitab yang mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, bahkan mereka mengambil literatur yang tidak diimani atau diyakini oleh orang Kristen. Pada akhirnya mereka sendiri terbungkam akan hal itu karena mereka terlalu meremehkan lawan debat mereka, sehingga pada akhirnya mereka sendiri menjadi kewalahan, kepanasan, bahkan mereka juga sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan di dalam ruang diskusi atau debat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Bukan menggiring. Kalau Anda makanya biarkan saya ngomong juga, Bang Nanda. Ya, jangan jawab. Oke, Jangan memframing saya. Jawab dong. Yang mana yang benar? Baptis Islam, baptis percik, atau baptis roh? Jawab. Nah, gini ya Bang Nandar. Gereja itu, destinasi gereja itu melakukan baptisan selam. Itu ada dasar Alkitabiahnya juga, Bang Nandar. Jadi yang gini, saya tanya bukan dasar, Pak. Yang saya tanya bukan dasar. Yang saya tanya yang benar yang mana? Nah, ini mau dijawab loh Bang Nandar. Tidak bisa seenaknya Bang Nandar juga. Ya, kalau menurut aliran gereja saya tahu. Menurut Protestan, kenapa baptis Islam? Karena ketika Yesus di Sungai Yordan itu diselamkan di dalam sungai. Itu saya tahu alasannya. Yang saya tanya, menurut Anda yang benar yang mana? Bukan ini dasarnya begini. Yang benar, contoh nih. Kalau jawab, saya ajari jawabannya. Nandar. Kalau Bang Nandar mau ngajarin saya, kenapa nggak jawab sendiri gitu loh? Saya kasih tahu, Itulah pengitunya Bang Nandar. Saya kasih tahu bocoran. Bang Nandar, saya kasih tahu bocoran. Kenapa Anda bisa saya kasih tahu bocoran? Nih. Itu loh. Iya, karena Bang Nandar juga membahas Alkitab. Nandar, baptis yang benar, sebentar Pak. Baptis yang benar itu adalah baptis Islam. Kenapa Nandar? Baptis yang benar adalah baptis Islam. Karena Yesus sendiri ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Kudus berbicara dengan burung merpatinya. Ada Roh Kudus yang berada di atas Yesus, yaitu burung merpati. Jadi Roh Kudus itu burung merpati. Ada Bapa yang di sorga. Yesus sedang di Sungai Yordan. Itu Yesus bukan dipercik, Nandar. Yesus itu diselamkan. Nah, itu jawaban yang saya kasih tahu kepada Anda. Kalau Anda mau menjawab benar atau tidak, bilang aja yang benar. Bang Nandar mau itu jawabannya. Kenapa Anda tidak berani? Sekarang saya tanya, sudah saya kasih contoh. Sudah saya kasih contoh. Kalau Bang Nandar mau jawab sendiri, ngapain saya undang diskusi Bang Nandar? Gitu loh. Kalau Bang Nandar mau jawab sendiri, ngapain Bang Nandar undang saya diskusi gitu loh. Itu yang saya bilang Bang Nandar pengecut. Itulah bukti kalau Roh Kudus itu bukanlah roh kebenaran. Karena ya, apa itu pendapat Bang Nandar, silakan aja. Saya nggak berdebat kusir sama Bang Nandar, silakan saja. Kalau Roh Kudus mimpin. Sebentar. Susah. Nih, aku kasih turun dulu Pak ya. Contoh nih ya, kalau Anda memang jujur, Nandar, baptis mana yang benar? Baptis yang benar adalah baptis Islam. Kenapa Nandar baptis yang benar adalah baptis Islam? Karena Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, itu bukan dipercik Nandar, tetapi Yesus itu ditenggelamkan di Sungai Yordan. Nah, baru itu jawaban. Ada jawaban, ada dasar. Oh, Nandar yang benar baptis Islam. Kenapa baptis Islam? Karena Yesus juga diselamkan di Sungai Yordan. Kalau baptis percik, di mana dasarnya baptis percik, Nandar? Nah, itu baru sudah saya kasih contoh. Nggak mau diterima contoh dari saya. Aduh, Bapak ini. Naik lagi. Yang Kristen. Oke. Ini ada, coba roti kehidupanku ini yang ini ya. Ini yang baru nih. Coba, aku pengen tanya nih.
Ini live sampai jam 4 ya guys ya, karena salat asar ya, sampai jam 4 aja ya. Oke, roti kehidupan. Halo? Aduh, sinyalmu jelek. Ya, menurut Anda siapakah roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13? Iya, halo. Ya, Ya, menurut Bapak Roti, siapakah roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus pada Yohanes 16:13? Ya, Bapak. Silakan. ya. Roh kebenaran Loh, itu jangan ya iya, Roh Kudus. Roh Baik. Kudus. Terus? Ya, itu. Udah, gitu aja jawabannya. Iya benar. Udah, Roh Kudus. Benar. Baik, Bapak jangan lemes dong. Lihat temannya tidak gambar putih, Bapak lemas. lemes. Nih, saya kasih tahu nih, Pak. Itu bukan Roh Kudus, Pak. Di mana dasarnya saya? Nih, Bapak mungkin sudah mendengar tadi, tapi tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Pak, roh kebenaran itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus, Pak. Kenapa? Nih, Pak. Pertama, dia itu akan datang kalau Yesus pergi, Pak. Nih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Sebab, ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi syaratnya roh kebenaran itu datang, harus pergi dulu Yesus. Sementara Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini, ya, ini Pak, perhatikan Pak ya, ini ilmu Pak. Nah, di dalam Yohanes 20 Pak, Yohanes 20 ayat ke-22, apa kata Yesus? Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah dihembuskan sebelum Yesus pergi. Sementara syarat datangnya penghibur dan sang kebenaran itu adalah Yesus harus pergi. Kalau Roh Kudus sudah nggak usah. Sebentar Pak, sabar, satu-satu Pak, Nggak usah panjang-panjang. Saya tahu, Bapak. Nggak usah panjang-panjang. Saya tahu, sebentar, Pak. Saya ngerti. Sabar, Saya sudah Pak. ngerti yang sudah Sabar, Pak. saya sudah ngerti yang sudah baik, ingin oke, Bapak kalau Anda sudah sampaikan. ngerti. Bapak Kalau ingin Anda sudah ngerti menyampaikan sekarang. bahwa roh kebenaran itu ialah Nabi Muhammad. Emang, Saya sudah nggak bisa ngerti. dibantah, Pak. Ya. Sekarang saya tanya, Tapi Iya, saya tanya iya. Bapak, kalau itu Nabi Boleh. Muhammad, ya boleh? Tuhan Yesus berkata, ia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai Bagus. orang Kristen sampai selama-lamanya. Nah, sekarang Bagus. Muhammad di mana? Nah, Baik. Muhammad di mana sekarang? Baik, baik. Muhammad ada di dalam Baik, kuburnya. saya tahu pertanyaan. Ya, Ya, baik. dan sudah Baik. meninggal Iya, dunia. Pak. Aduh, si Bapak. Ya. Iya, Pak. Bagus Dan ini teman-teman ya. sampai dengan saat ini masih belum Astagfirullah. bangkit. Nanti akan Bagus. dibangkitkan Sebentar. pada akhir zaman Sebentar, Pak. oleh Yesus Sebentar, Pak. Kristus. Karena dia Ya Allah. adalah kebangkitan Bapak, dan hidup. Mau saya jawab apa enggak? Ya, Saya jawab. tidak mau mungkin saya roh jawab apa enggak? kebenaran itu manusia, karena Astagfirullah. Mau roh dijawab apa kebenaran enggak? itu ada di dalam orang-orang Kristen. Aduh. Ya, Mau dijawab kalau apa enggak? Bapak melihat roh kebenaran itu, dia itu di dalam bahasa Bapak Yunaninya dulu. penumia, Masalah. itu Pneuma, adalah bukan roh. pneuma. Ya, Bapak bukan adalah pneuma, bukan roh. pneuma. ya, Oke, Ya. boleh saya jawab, Pak? ya. Jadi Roh Boleh Kudus saya jawab? itu tinggal di dalam Aduh. orang Kristen. Bapak mau saya jawab apa enggak? Hah? Kalau mau saya jawab, Bapak naik lagi nih. Jangan nyerocos, Pak. Saya itu belajar tentang Yohanes 16:13 sudah 16 tahun yang lalu. Jadi sudah tahu pertanyaan Kristen apa, jawabannya sudah tahu. Nah, kalau Bapak mau saya jawab, naik lagi coba. Nih, nanti saya jawab. Naik. Naik lagi, Pak. Kalau mau saya jawab. Mana nih? Nggak ada nih. Baik, teman-teman. Ya, kalau orang Kristen bertanya seperti itu, Nandar, kalau roh kebenaran itu Nabi Muhammad, di dalam Yohanes 16 ayat keempat, menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana cara menyandar? Tanya balik. Yesus ngomong menyertai kamu selama-lamanya itu makna alegoris atau makna hakiki? Tanya balik. Yesus di dalam Yohanes 16 ayat ke-14 menyertai kamu selama-lamanya, makna kiasan. Jeder. Di mana dalilnya, Nandar? Saya nggak mungkin kalau ngomong tanpa data. Ya, teman-teman, ini dalilnya. Jadi kata Yesus, dia akan menyertai kamu selama-lamanya, ya. Kita lihat di sini, Yohanes ini ya, Yohanes dia datang akan menyertai kamu selama-lamanya. Kita lihat di ayat ke-25-nya. Ayat keberapa ya? Yohanes 16. Bentar. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Coba teman-teman perhatikan. Apa kata Yesus? Semua ini kukatakan kepadamu dengan alegoris. Jadi menyertai kamu selama-lamanya itu ajaran Islam, ajarannya. Bukan orangnya. Nih, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan.
akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Jadi yang dimaksud roh kebenaran itu akan menyertai kamu selama-lamanya, bukan makna hakiki. Makna alegorok makna alegoris. Saya sudah belajar 16 tahun tentang roh kebenaran itu siapa. Muslim yang melawan saya, masalah Kidung Agung saja saya debat itu, dan Anda bisa melihat di YouTube bagaimana argumentasi saya di dalam mematahkan. Ya, saya sebelum berdebat itu sudah bertapa dulu. Bertapa bukan seperti Yesus di gua selama 3 hari 3 malam. Saya bertapa dengan belajar. Bertapa di sini maksudnya kita belajar, kita sholat, kita tahajud, ya. Makanya tidak terkalahkan. Bukan saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Oke guys, ada lagi guys. Gitu Pak Roti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Soalnya mau sholat asar dulu. Iya bang, bagus bang, maju terus saja. Betul, Iya dong. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi ini. Di dalam Islam kita tidak boleh sombong, itu hal haram. Iya. Sombong itu haram. Bang, dari sini, bang. Tapi kita itu harus tawadu, harus rendah hati, handap asor, cek bahasa Sunda nama. Kenapa saya senantiasa menang debat dengan Kristen? Karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran kecuali kebenaran Islam. Quran surat As-Saff ayat ke-8, huwallahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa apa? Membawa petunjuk. Wa dinil haqqi, dan juga membawa agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Agama yang benar itu akan dimenangkan atas semua agama yang ada tanpa terkecuali. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tak menyukainya. Debater Kristen mana yang bisa ngalahin saya debat Yohanes 16:13? Bukan saya sombong. Ya, al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ceder. Coba, siapa yang paling hebat di Kristen debat? Yohanes 16:13 untuk siapa? Pasti babak belur. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Mimpin baptis saja nggak bisa. Saya itu tahu dalamannya Protestan. Saya tahu dalamannya Katolik. Doa novena, Salam Maria, bulan Rosario, bulan Juni, bulan Oktober, bulan Agustus, bulan Juni, Juli, Oktober, ya 3 bulan tuh, bulan Rosario. Salam Maria, doa novena, deposi Maria. Saya tahu Gua Maria. Saya pernah ke Gua Maria. Ada baptis roh, boro. Allah kadalah, aing hayang ngopi barudak. Hutu. Aing hayang ngopi barudak. Ada berbahasa roh ya kayak itu. Ada yang kayak gitu. Serius. Oke, teman-teman, karena sudah masuk waktu asar, saya mau sholat dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman Kristen. Penginjilan saya gratis kan, nggak dipungut biaya sepeser pun. Jadi Yohanes 16 ayat 13 itu hanya mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup membantah saya, menyangga saya akan berterima kasih. Jadi kalau ada orang Kristen yang menang masalah ini, saya akan terima kasih, ya kan? Tapi kenyataannya tidak ada. Kalau tidak ada, sadarlah bahwa kebenaran hanya ada dalam agama Islam. Kalian harusnya berpikir, kebenaran apa yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus kalau dia adalah Roh Kudus. Sementara roh kebenaran akan datang kalau yang penting saya jalan aja, jalan akan terseleksi dengan alam. Yang mau berjuang bersama-sama ayo, yang mau keluar masuk juga ayo, silakan aja. EGP dengan itu semua. Nanti kita lihat siapa yang punya niat yang benar-benar tulus untuk agama ini, ya terlihat nanti di situ. Siapa yang munafik, terlihat semua di situ nanti. Jadi kita, kalau saya sih nggak usah peduli. Lawan kita itu adalah yang jelas aja, Kristen yang menghujat itu. Kalau orang yang bermerekkan Islam kemudian mencaci, menghujat, biarkan aja. Selama mereka mampu, sanggup, silakan aja. Sampai mereka pikun juga tidak masalah. Gak usah diurusin yang kayak gitu-gitu. Kalau diajak berdiskusi ya diskusi ringan aja. Oke bang, kita ke gudang
Ya, Ya mungkin masih ada, Saudara Pangeran mungkin masih ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan, Pangeran. Bang, lanjutkan. Silakan Bang, Pangeran. Masih ada? Nggak ada bang tadi. Nggak, bingung aja kemarin tuh kan mau nanya sama siapa nih Bang Nelpos ini kenapa kok bisa payah? Jaringannya kurang bagus sepertinya. Enggak cuma Merah. gini tentang Bang Nelpos itu kan kami lagi susah payah untuk berdebat dengan Kristen. Lalu Bang Nelpos datang untuk bantu Kristen di situ ini Bang Nelpos tapi Islam. Kok kami ditekan gitu loh. Entah pun pura-pura gitu kan, entah pun menguji kami juga. Oke lah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran saya teman-teman, kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah kita layani lah, kan akan jadi tontonan aja. Kita pun nggak tahu Islam kah dia atau apa gitu ya. Cukup kita niat baik kepada mereka, orang-orang ini. Mereka datang ke kita minta bantuan, selama kita sanggup bantu. Kalau balik lagi membenci kita, biarkan aja, nggak usah kita pusingin. Kita nggak perlu kemudian mencari tahu orang ini kenapa, biarkan aja. Masih banyak yang perlu kita perbaiki, masih banyak hal yang perlu kita urus. Orang-orang yang kayak begitu dengan dirinya sendiri, biarkan aja, biarkan alam yang berbicara. Oke, kita Gandang, selamat sore. Gandang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen ya. Permintaan. Yang Kristen dulu ya teman-teman. Silakan Bang. Gandang. Apa yang disampaikan, Gandang? Saya cuman mau tanya itu sama Bang Juma kan, Bunda Juma. Boleh bertanya Bang Juma aja. Iya, silakan. Saya mau bertanya, kemarin itu saya sudah berapa kali sampai sekarang ini saya berdebat sama orang-orang sebelah. Saya katanya kalau menolak Yesus itu hukumannya mati. Sampai sekarang saya nunggu Yesus berapa tahun udah gak datang-datang Bang. Kenapa itu ya? Karena abang tidak nolak. Umat Islam itu tidak nolak Yesus. Karena Yesus yang dimaksud itu kan Nabi Isa alaihissalam, yang datang di tengah-tengah mereka kemudian mengajarkan hikmat Taurat dan Injil. Sementara yang mereka sembah ini kan Yudas, Lucifer. Kan berapa kali kita sudah jelaskan itu. Kalau kita umat Islam itu tidak menolak, oknum yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi, Rasul bagi mereka. Bahkan saya berani mengatakan bahwa Yesus yang mereka anggap Tuhan itu adalah fiktif. Iya Bang, saya sampai di doain berkor ini gitu. Mau mati nanti malam kamu ke tabrak mobil atau apa. Waduh, kata saya tungguin kata saya. Tapi sekarang alhamdulillah hampir 4 tahun lebih Bang, nggak ada apa-apa. Iya, itu dia. Jadi ya mungkin ya saya mau menyampaikan itu aja Bang. Berarti kan sebuah keimanan tanpa akal itu ya begitulah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sahabat-sahabat sekalian, kalau dia pernah oknum-oknum yang pernah kita berjuang sama-sama, terus kemudian dia ada aneh-aneh berwarna beda, cuekin aja, dicuekin saja. Itu dalam perjuangan itu biasa. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sore. Ini boleh saya ngomong ini Bang? Ya. Ini Bang Juma ya. Bang Juma ini kan bilang bahwasannya yang disembah Kristen ini Yudas. Dasarnya apa ya Bang Juma? Dasarnya jelas. Karena oknum ini siapapun bisa disebut. Sumbernya dari mana gitu Bang? Dari kitab Anda sendiri loh. Minta tolong Bang dijabarkan Bang biar saya ngerti juga Bang. Iya. Nah, dari sekte mana dulu? Maksudnya sekte apa ini Bang? Dari agama mana? Oh, saya Kristen Bang. Ya, Kristen itu kan terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan. Abang saya di mana? Saya di Protestan Bang. Protestan. Oke, baik. Jadi gini, yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah pola keagamaan. Pola keagamaan. Tuhan dan ciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu aturan main untuk dipatuhi, untuk ditaatin. Nah, Tuhan kemudian bercerita di dalam Al-Quran, di dalam kitab terdahulu, bahkan kitab yang Anda genggam, itu jelas
bahwasanya ketika Tuhan membawa aturan main, maka Tuhan menginginkan aturan main itu diberlakukan di dalam kehidupan umat manusia di mana kitab itu diperuntukkan. Nah, sekarang kita lihat. Kita ikuti keinginan Paulus. Galatia 3, nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di atas. Kok jadi kemana-mana ya? Saya bingung jadinya Bang. Mau dengar itu kan Yesus atau Yudas tadi Bang. Ini saya mohon maaf ya Bang, bukan saya mau potong ya. Nggak dapat saya konsepnya Bang. Sumbernya Bang. Ya ini yang saya sedang bacakan ini. Oke, siap, Bang. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Bisa Anda temukan itu? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini aja dulu kita selesaikan. Di mana ada tertulis bahwa orang yang mati di atas tiang salib itu terkutuk? Silakan bantu saya. Di mana tertulis itu, Bang? Iya. Saya di sini bertanya. Kak, jujur saya itu nggak hafal Bible Bang, secara 100% tidak hafal. Jadi kalau Abang mau bernarasi dengan saya juga bukan mau debat gitu. Saya bertanya, kan Bang Zuma tadi bilang yang disembah orang Kristen Yudas. It's okay, saya nggak bantah itu, tapi tolong tunjukin saya sumbernya dari mana gitu loh. Kalau Abang mau berdebat sama saya, ya lain konteks kan. Saya cuma bertanya. Saya juga nggak bilang Bang Zuma ini salah, ini benar. Tapi tunjukkan gitu dasarnya apa. Misalkan dari kitab ini mengatakan bahwasanya yang disembah orang Kristen itu Yudas gitu. Ini Bang Zuma jadi kemana-mana ini. Tapi ralat aja Bang ya, kalau memang salah ya. Ralat Kok jadi sudutkan saya ya? Anda datang ke sini bertanya, belum apa-apa nyudutkan saya. Bukan nyudut, Begini. makanya saya kalau Abang ngomong, Begini, saya bantu saya kalau Anda ingin tahu, bantu saya sekarang apa dan bagaimana sampai Yesus itu disebut makhluk terkutuk. Bisa enggak diselesaikan ini dulu? Ini kan tuduhan Paulus. Paulus itu jarak penulisan suratnya dengan kematian Yesus itu kurang lebih 20 tahun. Itu dulu. Antara Paulus menulis surat dengan kematian Yesus itu 20 tahun minimal sampai 22 minimal. 33 19 tahun minimal. Jadi kepergian Yesus 19 tahun baru Paulus nongol nulis surat. Sekarang Paulus menulis surat, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Yang dituduh oleh Paulus ini adalah Yesus. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan orang ini? Sampai kok dia bisa tahu bahwa Yesus itulah yang terkutuk? Apakah dia ada pada saat penyaliban? Orang-orang Kristen mengaminkan yang terkutuk adalah Yesus. Maka tolong pertanggungjawabkan iman kalian itu. Apa alasan kalian menganggap yang terkutuk itu adalah Yesus? Apa dosa Yesus? Apa salah Yesus? Sampai dia yang harus terkutuk. Nanti saya akan beberkan bahwa yang terkutuk itu adalah Yudas, bukan Yesus. Nah sekarang kalau iman Anda mengatakan Yesus, tolong bantu saya. Atas dasar apa Paulus dan pengikutnya mengatakan yang terkutuk itu adalah Yesus? Silakan. Ini udah saya jelasin loh dari tadi Bang. Saya di sini bukan mau berdebat. Saya kan mendengar tadi statement Bang Zuma bahwasanya yang disembah Kristen itu Yudas. Yang saya tanyakin, ini Bang Zuma berstatement seperti itu sumbernya apa? Apakah Al-Quran? Apakah Bible? Itu yang mau saya tanya Bang. Kalau Bang mau berdebat dengan saya nggak sepinter Bang Zuma yang pinter melintir-melintir ayat gitu. Oh bagus, bagus. Anda lagi-lagi mengatakan saya pintar memelintir ayat. Oke. Iya, tolong. Gini Bang. Kalau Anda bisa menilai saya, Gini, Bang. berarti Anda lebih hebat dari saya. Sekarang tolong tunjukkan yang memelintir ini siapa? Yang mengatakan Yesus terkutuk, di mana dalilnya Yesus itu bisa dikatakan terkutuk? Anda mengatakan saya memelintir kan? Iya kan? Nah, dasar pijakan saya, karena saya yang ditanya. Saya berdasarkan Galatia 3, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kata kalian, kata Paulus dan pengikut-pengikutnya, yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Saya punya hak bertanya. Tunjukkan, apa dasar kalian mengatakan yang terkutuk itu Yesus? Apa dosa Yesus sampai dia harus terkutuk? Apa kesalahan beliau? Apa yang Yesus pernah lakukan sehingga dia Anda katakan sebagai terkutuk? Ini saya tidak sedang memelintir. Saya ingin mencari sisi kebenarannya itu di mana. Apa sebabnya kalian mau agar Yesus yang terkutuk? Silakan. Jadi Bible atau segala macam. Saya kutip dari yang Bang Zuma sampaikan bahwa yang disembah orang Kristen itu Yudas. Dasarnya apa itu? Kok jadi kemana-mana Bang Zuma ini? Apa sih orang ini? Anda yang menilai saya. Anda yang menilai saya berarti Anda tahu titik kesalahan saya itu di mana. Coba Anda luruskan. Anda mengatakan saya memelintir, berarti data akuratnya ada pada Anda. Anda mengatakan saya pencuri, berarti Anda punya bukti. Anda mengatakan saya ngeyel, berarti Anda punya bukti. Anda mengatakan saya memelintir, berarti Anda punya bukti. Coba tunjukkan ke saya bukti Anda bahwa saya itu salah. Sabar dulu.
Sabar. Sabar ya. Anda mengatakan saya ngeyel, saya memelintir. Tolong sekarang Anda buktikan. Kalau saya mengatakan yang mati terkutuk itu bukan Yesus, dasarnya saya jelas. 1, Yesus orang suci. 2, Yesus orang yang harus dipercaya. 3, Yesus Nabi, Yesus Rasul. Dia orang yang kudus, dia tidak pernah berkhianat, dia bukan orang fasik, dia orang yang dikasihi, dia orang yang benar. Itu dasar pijakan saya. Mengatakan Yesusku tidak disalibkan. Nah, sekarang Anda menuduh saya ngeyel dengan pernyataan itu. Tolong tunjukkan Anda apa alasan Anda ke saya. Kenapa saya dikatakan ngeyel? Berarti harus Yesus. Ya kan? Karena saya mengatakan bukan Yesus. Anda mengatakan Yesus. Tolong kasih data bukti akurat ke saya. Oke bang, Silakan. sepanjang yang saya ketahui di semua Bible mengatakan bahwa Yesusnya yang disalib itu Yesus. Nah, oke, sekarang tunjukkan. Itu dasar saya bang. Oke, sekarang tunjukkan apa kesalahan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia harus mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang. Silakan. Saya kalau menjelaskan itu panjang bang. Yang Saya kasih waktu 2 tahun. Saya siap mendengarkan. Tapi ingat. Saya minta data akurat, bukan asumsi gereja. Bukan asumsi gereja, oke? Bukan penipuan-penipuan pendeta yang saya minta. Yang saya minta data akuratnya. Dasar saya Bible, Bang. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya sediakan pulpen dan kertas. Mari saya catat. Di mana tertulis? Ayat-ayat penyaliban Yesus itu banyak sekali di Bible, Bang. Saya minta apa? Saya minta bukti. Yesusnya, ingat ya, saya sudah mengatakan Paulus menulis 19 tahun minimal setelah kejadian penyaliban. Untuk supaya akurat bahwa benar Yesus yang disalib, apa data tolak ukurnya? Paulus tidak ada pada saat penyaliban. Dia tidak menulis sesaat setelah dan sebelum penyaliban. 19 tahun minimal baru dia mengarang. Sekarang permasalahannya, Anda menuduh Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Buktikan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada pengingkaran yang Yesus lakukan sehingga dia yang layak mati terkutuk. Silakan. Loh, dari tadi yang mau saya bahas itu statement Bang Juma loh, yang disembah Kristen, Yudas. Kalau Bang Juma tanya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. nah, Kan saya sudah menjawab. Saya mengatakan Anda menyembah Yudas sebab Yudas yang terkutuk. Jadi asumsi lah Bang ya, bukan ada ayatnya ya. Bang? Bukan asumsi, itu dalil. Oke, baik. Oke ya. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Oke. Apabila ada orang dihukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati, janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Allah dengan cara digantung, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Orang yang dikutuk oleh Allah, 1, Yesus tidak mungkin dikutuk oleh Allah. Siapa yang dikutuk oleh Allah yang digantung? Orang yang makan suap. Mana buktinya Paulus, Yudas makan suap? Matius 26 nomor 14, 15, 16. Yudas bertanya kepada imam kepala, apa yang akan kalian berikan kepadaku supaya aku memberikan Yesus untuk kalian? Imam kepala kemudian mengatakan 30 keping uang perak. Dikasihnya uang itu, suap. Oke. Sedangkan yang makan suap di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Ingat, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang mengutuk orang yang makan suap? Elohim. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 yang dikutip Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 3, ternyata orang yang terkutuk ini adalah pemakan suap. Pertanyaan sederhananya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jangan ngeyel ya. Jangan ngeyel. Anda mengatakan saya ngeyel kan? Nah, sekarang saya tanya Anda juga. Anda jangan ngeyel. Jawab saya. Siapa yang terkutuk karena makan suap? Jawab. Apa? Ore. Apa? Mana jawaban Anda? Mana? Ini. Mana jawabannya? Ketika saya menjawab, siapa yang terkutuk karena makan suap? Ketika saya mau ngomong, ini kenapa putus-putus ini? Nanti di dasar saya mendengarnya putus-putus di sini. Signalnya dia banyak begitu. Putus. Oh, signalnya. Silakan. Jangan Anda ngeyel. Jangan ngeyel.
Tegas. Siapa yang Jadi itu terkutuk udah karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jangan ngeyel. Anda menuduh saya ngeyel tadi kan? Nah, saya lontarkan kembali ludah Anda ke mulut Anda. Siapa yang mati terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Saya berarti jawab, Bang. Tunggu dulu. Biarkan dia orang ini yang menjawab. Karena dia yang membawa narasi, dia mengatakan saya ngeyel. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawabannya dia. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Yesus kapan makan suap? Tak pernah. Pertanyaan saya. Ayat 33 sampai 43. Pertanyaan saya. Siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Ya. Kenapa jadi kaku mulutnya? Kunci dia. Ini mau saya kan abang diam juga lah. Kalau saya mau ngomong abang diam. Abang dari tadi ngoceh saya dengerin aja loh. Kalau abang suruh saya diam lagi pasti saya diam, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Framing lagi framing. Mental Islam kayak gini. Jangan ngeyel. Nanti saya Jawab. diturunkan ujung-ujungnya. Kalau Anda tidak warasnya akut pasti diturunkan. Kalau tidak warasnya akut pasti diturunkan. Ya kan ini dasarnya. Nah, sekarang dasarnya apa? Pertanyaan saya kan jelas tuh. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Memang kalau umat yang ditipu ini memang kayak teman-teman, gini lah, teman-teman sifatnya. yang ngeyel sekarang siapa, teman-teman? Yang terbukti ngeyel siapa, teman-teman? Ini orang beberapa budak. boleh nggak saya ngomong? Yang ngeyel siapa, teman-teman? GPL. Yang makan suap Yesus Kristus atau Yudas si bekicot? Jawab. Nanti kan ngeyel. Nah, ngeyel kemana-mana. Nanti Kok ngeyel kemana-mana? Ini saya bacain ayat dasar dari saya. mana ayat dari tadi? Mana ada? Ini Yohanes, Lukas pasal Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di situ, coba Bang diam dulu ya. Di situ jelas Lukas ada berapa? peristiwa penyaliban Yesus. Lukas berapa, Makanya Bang? Lukas 23 sampai dengan 43, Bang. Panjang di situ, Bang. Di situ Lukas kisahnya. berapa? Lukas berapa? Jadi, Lukas berapa? Lukas 23 ayat 33 sampai dengan Nomor 33. 43, Bang. Di situ sampai dengan 43. Oke, apa yang dikatakan di sana Ini menurut dapat saya kesimpulanmu? mengatakan, ya, itu jelas judulnya saja, Bang. Yesus disalibkan, Bang. Seperti itu, Bang. Itu udah saya ya. Karena Abang tadi berstatement. Yudas yang disembah orang Kristen. Saya bantah, kita, Bang, menyembah Yesus Kristus yang benar-benar disalibkan itu. Nah, kalau Abang keimanannya berbeda, silakan, Bang. Itu nggak kita masalahkan. Abang Ini pertanyaan saya apa? Kan Anda yang bertanya ke saya tadi. Saya yang membawa narasi bahwa yang disalib itu Yudas. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya itu. Oke? Saya mempertanggungjawabkan. Ini nggak bisa dipakai tentang penyaliban kitab Anda ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi kita mau pakai apa dong? Kalau kalau Abang udah mau tidak saya ajarin? Mau tidak saya ajarin? Gitu loh. Mau tidak saya ajarin? Loh, Bang, gini Bang. Mungkin Abang mengklaim Abang lebih pintar. Saya juga enggak. Tadi yang naik ke sini yang ngaku-ngaku tidak paham itu siapa ya? Yang ngaku-ngaku tadi merendah dengan mulut munafiknya siapa ya? Saya ini saya tidak pahami ada. Saya ini tidak paham. Saya ini tak ajarin. Udah. Saya ajarin. Dengarkan. Kalau guru menjelaskan, ambil pulpen. Dengar. Dengar. Jangan. Anda tidak akan diturunkan. Dengar. Host jangan ada yang turunkan orang ini. Biarkan dia kabur mencret sendiri. Saya nggak akan kabur. Oke, baik. Boleh kita gantian bicara? Boleh gantian bicara? Abang tadi udah ngomong 10 menit, saya hanya ngomong sedikit. Sekarang saya dipotong lagi. Silakan. Saya ini yang ditanyai. Anda itu cuma bertanya, saya yang menjelaskan. Paham itu ya? Oke, Anda murid di sini. Saya guru di sini. Oke, saya guru. Anda hanya murid. Dengarkan. Guru apa? Guru Bibelmu. Guru Bibel. Guru Bibel. Guru Bibel. Oke, baik ya. Dengarkan. Dengar. Tenangkan jiwa Anda, tenangkan pikiran Anda. Oke. Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 44, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 18 nomor 31. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke, di kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kita ambil satu aja dulu, Taurat aja dulu. Yesus mengatakan harus digenapi. Lari dari konteks, Bang. Kristen yang Yudas itu.
Iya, betul. Memang betul. Saya arahkan ke sana. Yesus berkata, harus tergenapi tentang aku Yesus apa yang ini, tertulis. Kristen yang Yudas itu apa? Itu loh, Bang. Ya kayak Dengarkan dulu poinnya Bang, baru Anda jawab. nih kau kan. Yesus berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke, Anda menunjukkan tentang penyaliban Yesus tadi di kitab mana? Kitab Lukas. Oke, Lukas itu termasuk Taurat. Itu Injil, Bang, Injil. Saya tanya, Lukas itu termasuk Taurat? Kita mengimani Bible itu secara Saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Saya tidak ada urusan dengan saudara. Ucapan Yesus harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Taurat. Betul? Betul. Betul. Ada tidak Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Lukas? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau berbicara mengenai Yesus, rujukan kita Lukas atau Taurat? Kita mengimani dua. Nah, itulah disinilah ngeyelnya. Inilah perbedaan antara Inilah yang membedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus ketika berbicara tentang Yesus, maka dia akan menggunakan kitab kitab Lukas sebagai sarana untuk menentukan kepergian Yesus dari bumi ini. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi. Tergenapi itu akhir ending. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti bukan di kitab Lukas. Jangan Anda bawa. Kalau Anda berbicara kepada kami apologet Islam, jangan Anda bawa Anda sebagai pengikut Paulus. Oke? Karena pasti Anda akan dikeramasi oleh Bible. Ini saya berbicara mengenai perspektif pengakuan Yesusnya. Harus tergenapi tentang dia apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi jangan Anda bawa Lukas 23 tentang penyaliban. Karena Yesus tidak mengatakan itu. Yesus berbicara tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Taurat tadi? Ulangan, Keluaran, Kejadian, Imamat. Ini maksud Taurat itu. Dalam perspektif agama saudara pun mengimani itu. Artinya ketika dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, ada tertulisnya di mana? Di Taurat. Di mana itu? Ulangan 21. Jangan tinggalkan polanya. Yesus harus kita jadikan sebagai apa? Koridor. Yesus disalib, ada nggak di Taurat? Tidak ada. Ada nggak Yesus terkutuk di Taurat? Tak ada. Ada nggak Yudas terkutuk di Taurat? Ada. Di mana? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab. Jangan ngeyel. Yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas. Yang mati terkutuk menurut Taurat, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, Yudas atau Yesus? Yudas. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus mati tidak terkutuk di atas kayu salib, Bang. Berarti Yudas. Sudah selesai. Selesai ya? Tepuk tangan teman-teman. Sudah selesai. Itulah. Nah, boleh saya jawab, Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib Yudas atau turunkan. Biar Yesus menang ini si Juma, turunkan. Emosi dia teman-teman. Aduh. Emosi dia, kena dia. Emosi dia. Makanya boleh. Sekarang begini. Oke. Ini giliran Anda setelah ini ya. Giliran Anda setelah ini. Aduh. Setelah ini giliran Anda. Oke, setelah ini giliran Anda. Anda sudah mengatakan tadi yang menerima suap Yudas 1. Yang terkutuk Yudas 2. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal. Sekarang yang Anda harus pahami adalah Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat, bukan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas. Camkan itu. Jadi jangan Anda hantam pernyataan Yesus dengan dogma gereja Anda. Dogma kekristenan Anda jangan Anda hantam Yesus. Yesusnya Anda harus ikuti, Anda harus percayai bahwa kata Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang di dalam kitab Taurat. Yesusnya menuju kepada kitab Taurat, bukan kitab Lukas. Nah, sekarang giliran Anda. Yang terkutuk adalah Yudas, yang makan suap adalah Yudas. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kalau Anda mengatakan Yesus, apa alasannya? Silakan. Yang terpenuhi di dalam buku Taurat itu dari kitab mana ya, Bang? Lukas 24:44. Nah, Abang pakai Lukas juga, katanya. Karena Lukas itu wartawan, dengarkan.
Lukas itu wartawan. Itu loh yang tidak masuk akal saya. Lukas itu wartawan. dipakai ketika menentukan pernyataan abang. Tapi ketika Lukas itu tidak wartawan. sesuai dengan pernyataan abang, kita pakai itulah. Harusnya orang Sekarang yang oke, baik, oke, saya ngaku salah. Saya, Oke, saya ngaku salah. Bang. Sekarang Anda pakai kitab apa? Anda pakai kitab apa? Saya pakai Bible, Bang. Saya pakai Lukas kan? Bible. Anda Secara pakai Lukas kan? seluruh kitab Bible, Bang. Saya Enggak, saya tanya Anda pakai Lukas juga kan? Ya, saya mengimani Lukas, Bang. Oke, Anda Saya- pakai Lukas. Anda beriman kepada perkataan Yesus? Sangat beriman, Bang. Sangat beriman. Ada nggak Yesus mengatakan tergenapi di Taurat atau tergenapi di Lukas? Tergenapi di Taurat. Saya nggak bantah itu. Bagus. Karena Oke, ada udah Lukas selesai. aja. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus itu terkutuk. Silakan. Itu tugas Anda. Oke, tolong abang lihat atau jawab ya. Sama-sama sportif kita. Gini, Bang. Di dalam keimanan Kristen kita mempercayai seluruh Bible itu dulu, baik itu Taurat maupun Lukas. Nah, di dalam Injil yang kita imani, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Lari lagi Ada kemana-mana. ayatnya lagi, jalan kuasa. Tidak, saya ini ngomong cuma tadi dikasih kesempatan, saya sedikit aja ngomong, langsung saja diprotes. Saya minta Anda menuduh saya Nah, ngeyel. itu Anda mau framing Masalah saya, kita ini siapa yang disalib, Yudas atau saya tidak peduli dengan iman saudara. Anda mau percaya Bible, Makanya Anda saya mau jelas. makan Bible, Anda mau kentuki Bible. Makanya saya Saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Kita sedang mencari siapa yang disalib, Yudas atau Yesus. Apa? Kenapa Anda bawa Yesus. iman Anda? Saya tidak butuh iman Anda di sini. Ya, tolong buktikan di Ya, dalam Yesus. Taurat. Oke, Yesus. Tolong tunjukkan dalam Taurat Di dalam bahwa Injil, Bang. Di dalam Injil, Bang. tadi Anda katakan percaya kepada Yesus. Percaya, Bang, kepada seluruh Yesus mengatakan tertulis di Taurat atau di dalam Lukas? Bang. Gini, Bang. Perkataan Yesus tentang Dasar tergenapi pengeyel. Saya tidak butuh iman saudara sebagai pengikut Paulus. Saya Saya tidak butuh pengikut Paulus berbicara tentang imannya di sini. Saya mau kejujuran terhadap Yesus. Yesus berkata di Taurat atau di Lukas. Jangan Anda bawa iman saudara. Gini, Bang. Gini, Bang. Sekarang teman-teman siapa yang ngeyel? Jadi ya Teman-teman siapa yang ngeyel? konten ini Nggak boleh kemana-mana ngomong, Bang. ngomongnya. Siapa yang Kalau boleh ngeyel ngomong, sekarang? Bang. Katanya Anda Boleh percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari di dalam Taurat bukti-bukti Yesus itu terkutuk sehingga dia layak terkutuk di atas tiang salib. Mana bukti-bukti itu? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada, Seperti itu. kalau tidak, loh, sekarang Anda percaya Yesus tidak? Gini, Bang. Perkataan gini, kalimat Yesus itu, Bang, tidak merujuk hanya satu peristiwa. Benar apa enggak itu? Yesus berbicara harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Ya makanya sini saya jelasin dulu, Bang. Bisa enggak Bang diambil? Paulus mengatakan ada tertulis. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Di Taurat. Bang, kalau saya nggak boleh ternyata ngomong di dari Taurat. tadi, ini enggak sehat ini. Ternyata di Taurat. Ternyata di Taurat. Dari tadi. Dengar. Tadi. Ternyata di Oke, Taurat. saya dengar lagi. Ternyata di Taurat yang mati terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam Taurat Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, di mana Tuhan Elohim mengutuk dia sehingga mayatnya tidak boleh semalam-malaman di atas tiang, harus diturunkan supaya tidak menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyang Bani Israel. Tugas Anda sekarang ini, jangan Anda bawa iman Anda. Iman Anda ngapain Anda naik sini? Iman Anda itu pagan. Yang saya minta di sini, pertanggungjawaban Anda menuduh saya ngeyel dengan mengatakan yang disalib itu Yudas. Sekarang saya minta data akuratnya. Yesus menurut Taurat memiliki dosa yang menyebabkan dia wajib hukumnya digantung, terkutuk oleh Elohim. Saya tunggu. Anda butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 tahun, 5 tahun, 500 tahun, sampai kiamat, silakan. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin. Gini, Bang. Yesus itu, Bang, dihendaki oleh imam-imam pada saat itu untuk disalibkan. Karena apa? Dia dianggap menyamakan dirinya sama dengan Allah. Sama dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan di salah satu ayat, saya lupa ayatnya, Bang. Tapi kalau Abang memang pengen kali, saya searching di Google karena saya tidak hafal. Dia pernah bertemu dengan Abraham. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap Yesus ini menghujat Tuhan, menyamakan dirinya. Karena boleh saya lanjut, Bang? Apa? Kenapa ngeyelnya terlalu berlebihan? Ngeyelmu itu berlebihan kali. Aduh. Ngeyelmu itu terlalu jauh. Kau nuduh saya ngeyel. Saya minta, dengarkan. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam Taurat. Paulus mengatakan Itu yang ada menjadi tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang tertulis itu di Ulangan 21, 22 sampai 23. Tuliskan dan tunjukkan kepada saya dalam Taurat, Yesus itu terkutuk karena dosa apa?
Dia mencuri kah? Dia merampok kah? Dia memperkosa, membunuh, terima suap atau apa? Sampai Yesus dihitung terkutuk. Silakan. Jangan ngeyel kemana-mana. Nah, ini saya jelasin ya Bang. Jadi orang-orang Rabi Yahudi pada saat itu menganggap, ini penggenapan yang abang bilang tadi, Yesus terkutuk itu atau Yesus disalibkan karena dianggap berdosa, itulah anggapan-anggapan orang Yahudi Bang, Rabi-Rabi Yahudi, karena dianggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, karena dia pernah mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Sementara kan secara pengetahuan orang Yahudi pada saat itu, Yesus belum lahir di masanya Abraham. Itu makanya dia dianggap menghujat Allah, dan orang-orang Yahudi ya Lari kemana-mana jawabannya nih. Itu yang kamu, saudara, punya ilmu, Bang. jangan tafsir. Itu bukan tafsir Bang, ada kitabnya. Apa saya searching, saya nanti tunjukin bahwasanya Yesus mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Saya bisa saudara, saya hafal, saudara, saya jujur, yang kamu bacakan itu, dengar dulu, yang kamu bacakan itu Yohanes 8, yang harus tergenapi menurut Yesus di Taurat. Sampai mulut merobek menjelaskan, tak nyambung. Anda katakan Bang, tadi saya ngeyel. Ini yang ngeyel siapa yang ngeyel? Bang, nubuatan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus dinubuatkan mati terkutuk karena dosa dia. Apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Di dalam Taurat tertulisnya itu di mana? Gini Bang, nubuatan Taurat tidak serta-merta untuk Yesus. Jadi kalau abang mau mencari nubuatan tentang saya tidak sedang mencari, saya sedang menegakkan perkataan Yesus tentang dirinya. Lukas 24:44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus disalibkan itu peristiwa besar. Bang, mati terkutuk itu bukan tentang Yesus, Bang. Bukan hanya Yesus itu peristiwa besar. Belum lagi Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di Taurat. Nah, coba kalau dilihat di Taurat, yang terkutuk itu adalah orang yang memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang tunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada, Bang. Mana? Tidak ada. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus, Bang. Kita jelasin dulu, Bang. Boleh nggak? Kenapa Anda bisa mengatakan Yesus sementara syarat untuk mati terkutuk itu tidak ada pada diri Yesus? Kamu ngomong terus, Yoma, tidak memberi saya kesempatan. Itu emosi. Kenapa Anda memaksakan bahwa yang mati di atas tiang salib sementara syarat orang yang digantung, terkutuk, dibunuh di atas tiang tidak ada pada diri Yesus? Kenapa Anda memaksakan harus Yesus? Kenapa? Itu bukan nubuatan untuk Yesus, Bang. Itu gini ya, Bang, di dalam kitab Bible kita percaya. Yang saya mau selalu di frame seperti itu. Seolah-olah kaulah yang paling berilmu. Ini ketika saya menjelaskan selalu kayak gitu. Bukan ini pertanyaan saya. Yang mati terkutuk ini Anda katakan Yesus. Mana waktunya, Bang? Waktunya mana? Ini saya ngomong semenit aja, dipotong lagi. Karena kamu itu ngeyel. Ditanya apa, jawab apa. Oke, Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib. Adil nggak itu? Adil nggak? Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Oke? Tolong tunjukkan. Habis ini Anda bicara 1 jam. Habis ini Anda bicara 1 jam. Tolong tunjukkan topiknya. Saya tunggu ya. Ya, 1 jam ya. Tapi tunjukkan apa alasan saudara mengatakan Yesus itu layak dibunuh, terkutuk karena dosa yang dia lakukan sepadan dengan hukuman gantung, hukuman mati. Tunjukkan dosa-dosa Yesus itu, silakan. Yesus nggak ada dosanya, Bang. Itu makanya saya mau jelasin. Konteks yang Abang bilang tadi di kitab Taurat, itu tidak semuanya merujuk kepada Yesus, Bang. Banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab. Jadi tidak serta-merta apa yang dituliskan di Taurat itu semuanya untuk Yesus, Bang. Tidak. Itu yang harus Abang pahami. Jadi jangan Abang memaksakan ada ayat Taurat, ya kan, yang tidak cocok ke Yesus, itu dipaksa. Itu seenak Abang saja, berarti menafsirkan Taurat dan Bible, Bang. Seperti itu loh. Abang kan saya tuh Anda yang mentafsir ini. Anda mentafsir ngomong dari tadi. Nah, Anda. Sekarang apa alasannya sampai Yesus yang harus mati terkutuk? Nggak ada. Apa alasannya? Tidak ada mati terkutuk, Bang. Kalau tidak ada alasannya mati terkutuk, lalu kenapa harus Yesus yang mati? Apa? Yesus mati untuk menebus dosa manusia, Bang, secara nenek 7 turunan. Dari mana kau dapat ilmu itu? Dari mana kau dapat ilmu itu? Enggak. Saya hanya mengatakan nenekmu kiper. Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil?
tipuan-tipuan seperti itu. Bahwa Yesus mati terkutuk karena dosa-dosa orang Roma Yunani. Dari mana kau ambil itu? Bajingan kau. Ayo, dari mana kau dapat ilmu itu? Olah, ini saja. Dari mana kau dapat ilmu? Bang. Mana tunjukkan di Bible? Bang. Tunjukkan di dalam kitab Taurat orang benar dipakai untuk menebus dosa orang-orang. Mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Mana? Apanya? Taurat. Saya kan apa bilang tadi bahwasanya saya nggak hafal saya searching dulu kalau gitu bisa cari ayat. Anda akui dulu bahwa kau ngeyel. Anda akui dulu bahwa kamu ngeyel. Gimana saya? Tuh memang Bang, saya inilah biarlah teman-teman yang menilai. Dari tadi Oh Bang iya Juma pasti. saya mau kasih waktu sejam mana? Setelah saya ngomong selalu Iya, kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun ku kasih. Kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun. Anda dengar tadi malam, orang masuk di komalku, orang menjelaskan sesuatu data angkurat tidak ngeyel ku kasih, aku diam. 1 jam lebih dia ngomong, aku diam. Karena dia menjelaskan kebenaran, aku diam. Tapi kalau ngeyel kayak ente untuk apa dikasih? Bicara. Nah, itu Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Yang tertulis menurut Paulus adalah orang yang terkutuk karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tidak ada dosanya yang setara dengan hukuman mati. Lalu yang mati di salib itu siapa? Nah, siapa? Saya jelasin dulu. Nubuatan bahwasannya yang mati terkutuk di atas kayu salib itu bukan buat Yesus, Bang. Ini pakai nubuatan. Apalagi ini? Gini Bang, ketika bukan untuk Yesus kan? Oke, baik. Bukan untuk Yesus kan? Boleh saya menjelasin? Bukan untuk Yesus kan menurutmu? Kenapa saya nggak pernah dikasih waktu, Bang? Karena kamu ngeyel. Kamu ngeyel. Hei, kau tahu nggak di sini nih pakar-pakar Bible semua datang, kau nggak ada ilmu mau menjelaskan, dikasih waktu lama. Mau ngapain? Itu kan klaim Abang, pakar Bible. Dan saya nggak pernah bantai, silakan aja Bang klaim diri Abang pakar Bible. Sekarang apakah Anda akui Ulangan 21, 22, 23 tadi, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di atas tiang salib. Itu untuk Yesus atau bukan? Saya akui itu, Bang. Bukan. Itu untuk Yesus atau bukan? Bukan. Oke, bukan untuk Yesus. Bukan, Bang. Lalu di mana Paulus mengambil ada tertulis? Di mana tertulis itu? Melebar lagi, Bang. Abang mau jawab saya. Anda mengatakan di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 itu bukan untuk Yesus. Oke. Ulangan 21 22. Islam ajaran si Mamat kayak gini, Bang. Biadab kau anjing. Udah turunkan ini biadab. Turun. Kamu sudah tidak bisa membuktikan kebenaran dari agamamu, kau seperti itu caramu. Turun biadab. Kamu itu lahir karena mamamu itu dihantam sama babi. Ini orang melawan data itu. Susah kalian hadapi kami, susah. Belum hidup orang, belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya bahas Bible. Belum. Mungkin 300 tahun ke depan atau 400 tahun ke depan. Dan bisa. Kalau saat-saat sekarang, era sekarang ini belum ada. Dia mengatakan Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 bukan untuk Yesus. Lalu kalau itu bukan untuk Yesus dan yang disalib itu Yesus, lalu Paulus ini mengambil ada tertulis terkutuk orang di atas tiang salib ini di mana? Dia ngambil di mana? Tertulis ini di mana? Arang. Satu-satunya itu hanya di Ulangan yang tadi itu. Kalau itu bukan untuk Yesus, lalu di mana Paulus ngambil? Alamak. Ayolah teman-teman Kristen yang menyaksikan ini, gunakan akal sehat kalian. Terima kasih. Ya, kalau akalnya sehat ya ninggalin Kristen lah. Aduh, nggak nyambung sama sekali tadi itu. Dianya yang ngeyel, benar-benar loh. Hiburan yang sangat membagongkan. Endingnya menghujat. Ajaran si Mamat katanya. Buset, emosi dia. Aduh, emosi terakhir. Jangan emosi, bro. Pertanyaan sederhana. Lagi naik. Lagi naik dia. Usah jadi kita naikkan. Kabuso. Kasih moderator ini Bunda, supaya aku bisa kontrol ya. Kasih moderator. Jadi, oh iya ya, baru ini ya. Kena semua gue. Suruh naik gue yang nanya dia. Naikin lagi aja, nggak apa-apa. Mana dia? Kabosu dulu, Kabosu. Ya, gimana Pak? Ya. Muslim apa Kristen ya Bang? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Bang, tadi topiknya menurut Abang, yang mati terkutuk di tiang salib itu Yudas atau Yesus? Saya percaya Yesus. Waduh. Jadi Yesus mati terkutuk, Bang? Yang mati di atas kayu salib, Bang. Tapi terkutuk dia, Bang? Itu pernyataan orang-orang Yahudi pada saat itu, Bang. Silakan dijelasin lagi, Bang, coba. Ini baru nih.
bukan penjelasan orang-orang Yahudi. Itu adalah pendapat Rasulmu Paulus. Pertanyaannya, karena kitab Anda itu adalah kitab yang mau diberitakan kepada semua orang, termasuk ke saya. Saya membaca, saya pelajari. Ternyata di kitab saudara itu tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Yesus memang gak ada dosa. Terus kenapa dia yang harus disalib kalau begitu? Dia nggak ada dosa. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di kitabmu atau di kitabnya Yahudi? Diam dia. Kita mengimani Bible itu bang secara keseluruhan. Keseluruhannya. Silakan Anda telan buku Anda, kitab Anda, silakan Anda makan. Kitab Anda simpan di perutmu seperti yang terjadi di Wahyu 10 nomor 10. Makan itu kitab. Gak ada urusan kami dengan itu. Yang saya milih. Kita mau diskusi yang fair lah. Kasih saya waktu ketika saya. Oke. Yang tadi ini lagi ya? Iya. Wah, anak kera ini. Kupikir yang lain. Udah yang lain aja. Ya, maksud saya, silakan Bang Handi, silakan. Gue mau tanya kamu diam dulu kau. Saya tanya kau JPL. Diam. Saya tanya kau. Diam dulu kau. Saya nggak level dengan orang. Ini gue yang ngajar dia. JPL, menurut kamu, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Yesus tidak mati terkutuk di atas kayu salib, bang. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Tidak ada, bang. Itu Galatia 3:13. Paulus berkata, terkutuk dia di tiang salib siapa? Bang, di peristiwa penyaliban. Jawab. Lah ini mau dijawab. Ini mau dijawab. Pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Ya disalibkan. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Bang. Jawab. Pada saat penyaliban siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Jawab. Boleh nggak saya ngomong, Bang? Boleh saya ngomong? Pertanyaannya apa? Pada saat proses. Saya nggak nanya itu. Nggak biarkan kau ngomong. Siapa yang mati terkutuk di salib menurut Paulus? Siapa? Sekali lagi nih saya kasih kesempatan, kalau nggak gue turunin. Siapa yang mati di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Gini bang, pada saat proses penyaliban itu ada 3 orang. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa? Oh, ini mau dijawab ini. Siapa? Langsung sebut namanya. Lah nggak bisa bang, seperti itu prosesnya harus lengkap. Ya, kalau begitu lu ke laut. Di saat Yesus disalibkan. Di saat Yesus udah kau ke laut lah kau, biar kapur lah kau dibawa. Ditanya apa lu jawab apa? Gua kasih kesempatan lu tadi. Baju mah udah buang lu tadi. Gua pengen tes, ternyata memang lu orang paling ngeyel sedunia. Jelas sudah tertulis itu di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ya. Selamat sore Bang Suma. Semangat. Semangat sore. Apa kabar? Nah, kita ketahui bahwa pada akhir zaman nanti yang dapat menghakimi manusia adalah yang Sang Maha Kuasa. Iya. Nah, oleh karena itu di Al-Quran sendiri tertulis bahwa Isa Al-Masih akan menjadi saksi manusia dalam hakim. Ya nggak bang? Kecil suaranya, bang. Besarin sedikit. Jaringannya kali ya? Sepertinya jaringannya bang, sorry. Enggak, besarin suara sedikit. Jadi kan kalau di Al-Quran sendiri kan ada ayat yang tertulis juga bahwa pada akhir zaman Isa Al-Masih akan menjadi saksi dalam penghakiman. Iya nggak bang? Iya betul. Apakah ketika dia menjadi saksi bukan berarti dia menjadi satu-satunya penyelamat ya bang? Gini, Nabi Isa alaihissalam itu datang kemudian menjadi saksi, bahkan menjadi hakim kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya dan orang-orang nyamar-nyamar dari menjadi pengikutnya. Polanya kemudian dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 159, di situ diterangkan bahwa tidak ada satupun wa ibmin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi.
Tak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu satu. Nah, lalu setelah dia datang untuk Bani Israel, ada sekelompok manusia yang menyembah dia. Maka nanti akan dihakimi Yesus ini oleh Allah. Nabi Isa ini akan dihakimi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka, orang-orang Kristen, untuk menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Dia dihakimi oleh Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sesungguhnya apa yang aku sampaikan kepada mereka hanyalah ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu yang aku sampaikan kepada mereka. Aku menjadi saksi kepada mereka selama saya masih ada sama mereka. Tapi ketika aku kau selamatkan ke langit, engkaulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Itu kata Nabi Isa. Berarti dia akan dihakimi. Adapun Isa datang nantinya untuk membersihkan namanya. Maka dikatakan mematahkan salib itu artinya apa? Mematahkan pandangan, iman, kepercayaan, keyakinan penumpang gelap akan dirinya yang disalib. Maka dia datang untuk mematahkan anggapan penyaliban itu. Itu tujuan dia datang. Kenapa dia datang untuk yang kedua kalinya? Sebab ada terdakwa, makanya dia jadi hakim. Dia menghakimi yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Kalian Kristen. Siapa yang memerintahkan kalian menuhankan dia? Oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah ini. Ada yang mengajarkan, Yesus tidak, Isa tidak, Elohim tidak, Allah pun tidak. Lalu yang mengajarkan Anda kemudian menyembah Yesus siapa? Nabi palsu, pengajar palsu, Mesias palsu, Dajjal yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Itu dia datang. Coba baca dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataan Yesus nanti akan menjadi tolak ukur penghakimannya kepada kalian. Makanya dalam Matius 7:15-23, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Siapa ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah kalian. Maka Nabi Isa alaihissalam datang menghakimi orang-orang, membersihkan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dan menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan. Padahal tadi kita bahas, siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Orang yang makan suap, orang yang dikutuk, orang fasik, pengkhianat. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan. Makanya dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari orang-orang kafir. Itu di dalam Al-Quran. Sehingga yang mati di salib ini adalah orang yang menggantikan dia. Berdasarkan Bible Anda, siapa orang itu? Dijawab oleh Bible. Orang itu adalah orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Antara Yesus dan Yudas. Itulah jawabannya. Kalau yang terkutuk itu adalah Yesus, berarti Al-Quran salah. Tapi kalau yang terkutuk itu adalah Yudas, berarti Al-Quran benar. Sekarang faktanya apa? Yang terkutuk antara Yesus dan Yudas, Kristen yang menentukan. Apa kata Kristen itulah yang benar. Yang penting Kristennya jujur. Kalau Anda mengatakan yang terkutuk itu adalah Yesus, gugur Al-Quran. Tapi pertanggungjawabannya adalah, apa alasan Anda mengatakan Yesus terkutuk? Beberkan ke kami, biar Al-Quran gugur. Coba, ada yang bisa menjawab? Yesus terkutuk karena pernah merampok, pernah mencuri, pernah memperkosa, pernah membunuh. Mana dalilnya? Tak ada dalilnya. Lalu tuduhan kalian bahwa dia terkutuk itu apa alasannya? Kami ingin supaya dosa kami. Wah, itu akal-akalan orang pagan, orang Roma Yunani yang mau melanggengkan pengajaran penyembahan kepada dewa Molok. Hanya dewa Molok yang meminta darah untuk menebus kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Itu dewa Molok. Kalau Elohim tidak pernah minta darah, tumbal dari darah manusia, tidak pernah. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya. Ini tugas seorang Kristen nih, untuk menggugurkan Al-Quran, bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, bukan Yesus yang disalibkan. Itu kata Al-Quran. Kalau kata kalian adalah Yesus, tolong kasih dalil. Apa alasannya harus Yesus? Kenapa kalian dengan iblis sama-sama? Menurut iblis, Yesus harus disalibkan. Menurut Kristen, Yesus harus disalibkan. Yang punya kepentingan di sini iblis. Anda hanya membantu iblis atas kepentingannya. Tapi kalau Anda mengatakan saya keliru, saya memfitnah, tolong tunjukkan. Apa item-item dosa yang Yesus lakukan sehingga dia layak menjadi tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa orang pendosa kayak kalian? Silakan. Halo Bang Zuma, saya izin jawab ya. Silakan. Kalau Abang mengatakan bahwa siapa yang mati di kayu salib, rata-rata orang Kristen akan menjawab Kristus. Tapi apakah data yang ada di Alkitab
bahwa Yesus terkutuk sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus. Menurut kami Yesus tidak terkutuk. Tidak terkutuk tetapi disalibkan. Salah nggak tuh? Salah salib nggak? Salah salib nggak? Salah orang nggak tuh? Kan yang harus disalib ini kan orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Nah, pertanyaan saya, salah orang nggak tuh? Izin jawab Bang Zuma. Silakan. Tidak salah karena Tidak salah. Ya. Alasannya? Tidak salah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keseruan serta keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga bersama Ustadz Suma dan Yonatan Nandar. Dan kita sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap data yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita sendiri bisa melihat serta menyaksikan bagaimana reaksi serta respon dari Yonatan Nandar bersama Ustadz Suma ketika setiap data bahkan argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dibungkam, dipatahkan kebenarannya, malahan membuat mereka menjadi kepanasan dan juga emosi sehingga mereka pada akhirnya menghujat dan juga menyerang pribadi. Kan hari ini seharusnya tidak boleh terjadi dan seharusnya tidak ada terjadi di dalam ranah diskusi atau ruang debat, karena guna diskusi atau debat ini supaya kita bersama-sama bisa mengedukasi setiap penonton yang menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat tersebut, bukannya kita malah membuat suasana ruang diskusi menjadi seperti riuh di pasar, saling menghujat bahkan juga saling menyerang pribadi. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika Yonatan Nandar yang selama ini telah mengklaim dirinya sebagai penginjil dan juga sebagai ahli kitab suci, sama juga bersama dengan Ustadz Suma yang mengatakan mereka ahlinya Alkitab, mereka sendiri pada akhirnya terbungkam dan dibuat malu oleh para apologet Kristen. Karena apa? Karena setiap data dan juga literatur yang mereka gunakan biasanya mereka mengambil dari Injil palsu. Di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka menggunakan Injil-Injil palsu seperti Injil Filipus, Injil Barnabas, dan mungkin ada Injil-Injil yang lain yang mereka gunakan untuk mentafsirkan ayat Alkitab, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, sehingga mereka terus berkoar-koar menyatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus kedua itu dia hanya sebagai seorang manusia biasa seperti itu. Bahkan mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahkan mereka sendiri kadang melontarkan suatu pertanyaan kepada para apologet Kristen, umat Kristiani, di mana ayat Alkitab yang mengatakan atau Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Padahal jelas-jelas di dalam Injil Yohanes kita bisa membaca di keseluruhan pasal di mana ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan juga guru ketika hal itu diperhadapkan dengan para muridnya seperti itu. Dan hal inilah yang selalu diusik dan juga disalahpahami oleh Ustadz Suma dan juga Yonatan Nandar, di mana mereka mengatakan bahwa itu pernyataan yang sudah terjemahan, dalam artian dalam bahasa aslinya di situ dikatakan Tuhan dan sebagainya. Padahal kalau kita mempelajari Alkitab dan mau mengenal pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, seharusnya Ustadz Nandar dan juga Ustadz Suma mereka harus bisa memahami dengan baik, bahkan membaca keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu, supaya mereka mengerti dan memahami konsep dan juga karya keselamatan yang telah disediakan Allah melalui Yesus Kristus, dan juga supaya mereka bisa memahami dan mengerti dan menyadari bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang berdosa. Dan ya, hal inilah yang seharusnya mereka pahami dan mereka pelajari. Akan tetapi sangat disayangkan mereka bersikeras selalu menggunakan Injil-Injil palsu, bahkan juga literatur-literatur yang itu tidak dipakai dan digunakan oleh orang Kristen untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab. Karena mungkin memang tujuan mereka hanya ingin mengusik-musik dan juga mau terus menyerang iman kekristenan seperti itu, dan mungkin juga ada tujuan yang lain.
Sama seperti dengan Ustadz Kainama. Saya juga kadang berpikir bahwa mungkin Ustadz Kainama ini punya masalah pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga ketika dia menjadi seorang mualaf, bukannya dia lebih mempelajari, bahkan mendalami tentang iman dan keyakinan dia yang baru, bahkan kitab suci dia yang baru, malahan dia lebih banyak membahas tentang Alkitab. Dia terlalu banyak mengupas ayat Alkitab, bahkan dia selalu menggunakan literatur-literatur yang sesat, yang tidak dipercayai dan tidak digunakan oleh orang Kristen untuk mentafsirkan bahkan menggali suatu ayat-ayat Alkitab seperti itu. Sama halnya dengan Yonathan Nandar, bahkan juga Ustadz Suma. Bagaimana juga kita bisa melihat di beberapa bagian video Yonathan Nandar dia selalu menggunakan bahasa Ibrani. Padahal kalau kita menyimak bahkan melihat ketika Yonathan Nandar diperhadapkan dengan seorang yang memang bisa berbahasa Ibrani dan dia orang dari luar negeri seperti itu dan paham akan bahasa Ibrani, dan ketika hal itu dites, Yonathan Nandar membacakan satu bagian ayat Alkitab dengan menggunakan bahasa Ibrani, ternyata dia sendiri mempermalukan dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang tersebut yang disebut paham dan mengerti, memahami dan menggunakan mungkin bahasa Ibrani sehari-hari, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yonathan Nandar atau dikatakan oleh Yonathan Nandar itu sendiri, semua itu salah seperti itu, atau tidak benar. Karena apa? Ya karena memang Yonathan Nandar sama sekali tidak memahami dan mengerti akan bahasa Ibrani seperti itu. Dan juga Ustadz Suma, terkadang dia juga mengatakan bahwa dia seorang ahli Alkitab, tetapi cara dia mentafsirkan, bahkan menggali ayat, semua terlihat seperti dia hanya memaksakan kehendaknya dia sendiri, karena dia mau hanya untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Tapi puji Tuhan dan bersyukurnya kita bisa melihat bagaimana semua para apologet Kristen ketika berhadapan dengan Ustadz Suma dan Yonathan Nandar, mereka pasti dibuat ketar-ketir. Karena apa? Karena mereka selalu membawakan setiap data yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan literatur-literatur yang semuanya itu dipercayai dan diyakini, bahkan semua itu berkaitan dengan ayat-ayat Alkitab yang dimana ketika kita mau menggali, mencari tahu maksud dan tujuan penulisan itu, semuanya itu bisa dipaparkan dengan baik sehingga membuat mereka seharusnya menyadari akan hal itu. Akan tetapi ya mungkin sampai saat ini hati mereka masih terus ditutup, mereka masih terus menutup hati mereka dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran itu sendiri. Maka dari itu ya tugas kita memang sebagai para apologet Kristen, sebagai hamba-hamba dan anak-anak Tuhan, kita hanya bisa berdoa untuk mereka supaya suatu saat nanti mereka juga bisa mengalami hal yang dialami oleh banyak murtadin dan juga Rasul Paulus ketika mereka benar-benar membenci kekristenan. Pada saat itu juga Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada mereka supaya ketika mereka melakukan perjumpaan pribadi terhadap Yesus Kristus, sehingga mereka juga bisa melihat kebenaran dan juga keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Oke sahabat dan saudara yang diberkati dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa dan bertemu di video saya selanjutnya. Kiranya melalui diskusi atau debat ini kita semuanya boleh dicerdaskan, kita juga boleh memiliki pemahaman yang baru, yang baik tentang kebenaran yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa supaya kita semakin hari semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan, dan kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.